begitu supaya kayak kita orang anak-anak muda itu yang kayak semangat mau pergi tempat itu mangkali bikin nobar Piala Dunia di samping pemilu itu kan seorang itu seangkatannya Komiu. Angkatanku di Suca, dia 8 besar, saya juara 1, dia dilapor pas, saya bagurinda di rumah saya. Habis banu tehel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman pemilih yang ada di rumah? Saya harap semua teman pemilih dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita di RPP Podcast serial ke-8. Yeay! Kita sudah masuk di serial 8. Tentunya RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai moto mendidik dan mencerdaskan. Jadi kalau kita nonton episode 1 sampai dengan episode 7 itu memuat berbagai hal tema terkait dengan kepemiluan. Nah, semua tamu kita episode 1 sampai dengan 7 itu semuanya spesial, semua istimewa, semua mempunyai kapabilitas dan kemampuan. Dan tentu saja untuk episode kali ini sangat spesial sekali karena beliau telah mengharumkan nama Sulawesi Tengah di muka bumi ini. Tepuk tangan dong. Nah, tema pun yang kita angkat pada hari ini yaitu terkait bagaimana pandangan tokoh pemuda, tokoh muda, tokoh pemilih pemula dalam hal terkait dengan pemilu. Kita tahu bahwasanya sekarang tahun 2022 tidak terasa kita sudah mau masuk di 2023 dan 2024 di mana pelaksanaan atau Hari Voting Day dilaksanakan di 2024. Nah, kita akan banyak bercerita terkait dengan bagaimana perkembangan kepemiluan, bagaimana dengan tokoh muda dalam hal memandang atau melihat pemilu ini yang sedang berjalan, dan tentunya tokoh spesial atau tamu spesial kita harian adalah Muhammad Aryo. Beri aplaus dong. Tapi saya yakin kalau Muhammad Aryo mungkin tidak ada yang mengenal ya. Tidak ada yang tahu. Oh, tidak ada yang tahu. Oke, saya ulang kalau begitu. Ulang. Baiklah, tokoh atau narasumber kita pada hari ini adalah Oki DM. Yeay. Nah, beliau ini adalah salah satu influencer, salah satu selebgram yang sangat terkenal di Kota Palu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini sudah sayang disorot mukaku ini toh. Itu kameranya Kak Oki. Yang mana sapunya? Itu. Ini luar biasa yang perlu ditahu orang di rumah ini, ada 8 biji kamera ini, luar biasa. Podcast pertama kali yang Mbak undang saya se-prepare ini. Ya, alhamdulillah. Dia punya suhu di dalam dingin, sejuk sekali, mantap. Jadi 12 AC. Keren. Senang sekali rasanya diundang. Senang ya, alhamdulillah. Kami bahagia bisa menyenangkan tamu kita pada siang hari ini. Memang luar biasa, selalu saja ini KPU ini servisnya bagus kepada kita orang. Jangan dulu, tapi kenapa kalau kita tadi bahkan alamat KPU tidak tahu, minta Sherlock. Tahu tidak KPU itu? Sudah paten dia langsung dipuk. Tidak, sebenarnya saya tahu, cuma pastikan. Saya itu tidak bisa, saya kalau satu hari tidak lewat di kantor KPU kayak kurang serasa hariku. Ya Allah, ya Tuhan ya luar Rabbi. Biasa. Aduh, luar biasa tendenya luar Bapak biasa ini. sekali. Jadi ini kita berada di ruangan RPP Podcast. RPP Podcast. Jadi RPP itu adalah Rumah Pintar Pemilu. Iya, saya sudah tahu, sering saya nonton memang YouTube-nya luar biasa. Kalau begitu saya akan menanyakan beberapa YouTube saya. Tahu episode ketiga itu judulnya apa? Persepsi siswa terhadap mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Parigi Tengah. Pasti sekolahnya Pak Oki ya. Jadi Pak Oki kita akan membahas tentang pemilu. Nah, Pak Oki, apa sih sebenarnya bagusnya panggil apa? Kakak? Mau panggil kakak juga. Tapi kalau secara muka sih memang lebih Nagura cocok ya, lebih cocok. Iya, lebih tua. Oki saja. Oki saja. Oki, Ki, ya, Ki. Ki. Tahu tidak kalau sekarang sudah kita masuk tahapan pemilu? Sudah ini? Sudah. Jadi tanggal 14 Juni 2022 itu tahapan pemilu sudah di launching. Oh, tahapan pemilu. Bagus sekali. Luar biasa. Saya sangat antusias. Sangat antusias sekali. Iya.
Sangat antusias. Yes. Bagaimana antusiasnya saudara? Tahu sekarang tahapan apa yang sedang berjalan? Hah? Saya undang narasumber kayak Jadi kan jadi host, kita berdiskusi lah. Iya. Kita berdiskusi. Jadi teman pemilih yang ada di rumah semua harus tahu kalau tahapan pemilu itu sudah di launching. Jadi jauh hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwasanya tahapan pemilu sudah di launching. Oh iya. Jadi kita sudah launching 14 Juni tahun 2022. 14 Juni 2022. Jadi itu melaunching tahapan. Jadi mulai kita tahapan. Jadi tahapan yang berjalan pertama adalah penetapan regulasi-regulasi terkait dengan penetapan keputusan jadwal. Jadi jadwalnya sudah ditetapkan mulai dari 14 Juni sampai dengan selesai penetapan. Nah, setelah itu tahapan yang selanjutnya adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Ini adalah prosesi atau tahapan yang penting sebenarnya untuk Oki dan teman-teman pemilih untuk tahu. Kenapa? Iya, supaya kayak kita orang yang begini ini juga karena kalau saya sebagai orang-orang yang begini bisa dibilang kurang tahu infonya. Mungkin kalau dengan cara begini saya rasa luar biasa kerjasama dengan kita orang. Saya mungkin punya sedikit followers yang cuma 149.000 di Instagram ini. Kayaknya dengan Mbak undang saya dari 149.000 itu ada beberapa orang yang bisa tahu dengan kerjasama begini. Itu sering-sering. Makanya ini episode 1 sampai episode 8 saya siap diundang untuk orang-orang. Pasti saya yakin juga bukan cuma saya. Masih banyak teman-temanku juga yang tidak tahu ini. Nah sebenarnya kita juga kan salah satu selegram ya kan. Nah menurut riset bahwasannya kecenderungan mahasiswa, kecenderungan orang-orang lah, bukan mahasiswa, kecenderungan masyarakat itu kecenderungannya di media sosial. Nah jadi apapun yang diinformasikan apalagi oleh influencer biasa kadang lebih didengar daripada kita yang bersuara-suara ini sudah centang biru tapi like-nya cuma di bawah 100. Oh iya, tapi yang penting sudah centang biru daripada saya ini kasihan tadi sobat sombong followers belum centang biru. Makanya saya apresiasi ini kayak Rumah Pintar Pemilu ini dengan bikin begini. Saya rasa kalau sering-sering begini pendekatan dengan anak-anak muda, teman-temanku semuanya yang lebih rame-rame bahas sosial media bisa tahu kayak tadi itu sebenarnya jujur saya cuma tahu itu. Sebenarnya memang saya tahu kalau sudah ada 14 Juni tadi itu. Jadi tapi waktu pemilu sebelumnya sempat memilih? Pemilu sebelumnya? Iya. Saya itu sebenarnya kalau mau jujur pertama dan terakhir bapilih itu waktu bapilih kepala desa Pelawah dulu. Kepala desa waktu umur 17 tahun cuma penasaran bagaimana rasanya coblos, bagaimana rasanya begitu ternyata. Artinya belum ada pengalaman untuk memilih anggota dewan. Belum ada, baru kepala presiden, desa baru kepala desa ya. Baru kepala desa, mungkin karena saya rasa kayak belum ada. Mau bangun pagi-pagi untuk pergi antri panjang-panjang itu yang bikin saya pikir kenapa malas ke situ. Mungkin ya saya cuma saran bukan nanti ini siapa tahu nanti ini kalau tahun 2024 nanti bikin apa begitu supaya kayak kita orang anak-anak muda itu yang kayak semangat mau pergi ke tempat itu kali bikin nobar Piala Dunia di samping pemilu itu kan seorang contoh saja ini ya strategi ya bagaimana menarik masyarakat sebenarnya supaya mau datang untuk memilih. Sebenarnya banyak orang yang masih apatis ya terkait dengan pemilu itu karena mereka belum merasa bertanggung jawab. Kenapa saya harus datang ke TPS? Kenapa saya harus memilih? Apa sih gunanya memilih untuk saya? Itu kan kau yang rasakan ya? Saya rasakan sekali itu kayak bang saya punya pagi-pagi enak tidur begini, bangun tidur masih mau menonton One Piece dulu, tak ganggu karena mau pergi di situ. Saya kayak tidak terlalu peduli bagaimana nanti ya hasilnya, saya sudah tetap begini-begini saja. Nah cuma semakin kesini saya pikir itu ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan saya punya mau protes juga saya kayak merasa tidak ada hak mau tekel ini atau mau protes. Saya itu mau sekali juga kayak orang-orang kalau ada yang menjanggal dorong bersuara memberikan opini di sosial media harusnya ini begini. Saya mau begitu tapi yang sudah pukul saya punya hati kecil. Oke kau sabar, kau tidak boleh begitu. Kau tidak ada hak untuk tekel itu menurutku sendiri karena kau tidak bapilih sedangkan mau ke TPS saja kau tidak mau begitu. Jadi kayak tidak ada. Nah ini saya mau sudah karena tujuanku itu supaya kalau misalnya saya mau tekel hati kecilku tidak bicara atau merasa tidak pantas saja sudah merasa saya capek-capek ke sana. Betul. Ada antusias, ada tenaga yang saya keluarkan bangun pagi pergi ke sana.
untuk negeri ini. Iya, 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 iya. Kalau kamu orang tidak, saya tekel kamu, demokrasi kayak begitu, ada hak. Tapi sekarang belum, karena itu jujur saya kemarin memang saya tidak pilih. Tapi kedepannya sudah merasa bertanggung jawab ya. Sudah merasa mau. bahwa ternyata saya kemarin tidak pilih, ternyata ada juga efeknya ke saya dan Iya. ya. Dan juga karena teman-teman di KPU juga pendekatannya dengan kita orang-orang muda ini luar biasa sekali, dengan banyak sekali melalui media pendekatan yang tidak terlalu kaku. Iya. Jadi kita orang kalau terlalu tegang juga, Janganlah. kayak yang kalau masuk saya. Tapi kalau dengan cara begini saya yakin ada saja 1-2 orang yang mau sudah. Iya. Jadi kita memang punya beberapa program. Iya. Bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai segmen pemilih. Iya. Nah, ada 11 segmen pemilih. Salah satunya yaitu pemilih pemula. Iya. Pemilih pemula itu anak SMA. Dan cara pendekatannya pasti berbeda dengan tokoh-tokoh misalkan profesor segala macam atau orang-orang yang berpendidikan tinggi. Iya. Pasti cara komunikasinya pasti beda dengan masyarakat yang tinggal di hutan. Iya. Gitu. Kalau saya sarankan juga ini sedikit untuk kalau mau didengar saya punya masukan ini. Saya dengar. Kalau saya nanti kayak KPU itu pendekatannya kalau ke sekolah-sekolah milenial dengan targetnya berarti yang di bawah itu kayak diselingi dengan kayak stand up komedi. Di Palu ini ada komunitas anak stand up begitu. Jadi pergi misalnya go to school sebelum masuk ke tema menjelaskan tentang itu, tapi diiringi dengan komedi. Bagaimana penyampaiannya itu ringan. Jadi orang karena saya ini dulu pernah sekolah, setiap masuk begitu minta maaf saya. Bicara saja kosong, kasihan orang tua di depan itu. Kita orang tapi naruh mata di belakang. Karena sudah penyampaian terlalu teks, terlalu bahasa baku. Ya kadang kita butuh dengan misalnya stand up komedi, masuk diselipkan bagaimana pesannya, poinnya sama dan asik. Dan kebetulan kalau mau saya ini siap berjalan terus dengan KPU ini. Tepuk tangan dong. Demi untuk ke depan. Karena selain juga bisa membantu KPU kan bisa membantu saya juga. Besi 10 sekarang sudah 90.000. Ya siap. Ya kan rangka pajak 125. Ya nanti diedit lah. Jadi luar biasa ya. Yeah. Jadi memang kita butuh sebenarnya pandangan. Pandangan dari tokoh muda. Bagaimana jangan kita membawakan materi ternyata sudah menguap di belakang. Iya. Itu satu sudah menguap anggotanya Komiu. Jadi kita itu jangankan kita mau turun ke sekolah atau mau pergi ke pendekatannya saja. Kita kalau sedangkan saya waktu dengar mau diundang di KPU podcast ini yang di pikiranku pertama, KPU ini berarti pembahasannya berat ini. Jangan nanti ada begini. Pasti tidak asik. Begitu saya masuk di ruangan ini ternyata asik. Positif saya dapatkan. Makanya tidak boleh kita lihat dari dari luar kenapa Inggrisnya itu Don't judge a book from the cover. Betul, jangan langsung bafonis ditampak. Jadi Thor itu dibaca. Apa? Thornya. Jadi sebenarnya jadi itu adalah informasi yang sangat penting. Iya. Itulah pandangan dari tokoh kita muda. orang, Iya, betul. Kita memang kenapa kemudian kita melaksanakan podcast ini karena kita memandang perlu hal yang seperti itu. Penting untuk maksudnya bagaimana misalkan kayak masyarakat di media sosial, dia lebih kecenderungannya lebih menonton atau melihat apa yang membuat mereka nyaman. Nah, itu nanti ke depan kita akan membuat program-program strategi-strategi bagaimana misalkan nanti kita bikin KPU Goes to School. Tapi diselingi dengan kegiatan-kegiatan misalkan stand up comedy. Karena sekarang ini memang kalau bisa dilihat di survei apa semua itu orang-orang ini semua disujukan dengan orang suka itu kalau kita soft selling. Halus betul DP masuk karena kita jangankan ke dorang, kita kembalikan dirinya kita betul, dulu. Betul. Tahun berapa dulu kalau kita menonton Paulina Cinta yang Hilang tahun berapa itu tiba-tiba masuk iklan. Langsung keluar. Tapi begitu masuk kemari ada iklan yang menarik, senang kita lihat kayak seru-seru dia dimasukkan diselipkan di sela-sela itu kayak video Morowali, Marawola. Poinnya kan sama, tapi di situ ada diselip sedikit ada pesan. Nah ini poin saya jelaskan ini supaya kalau nanti bawa Oki saja karena dia halus cara menyampaikan dibungkus dengan komedi ternyata ada pesan. Oki mau bahas stand up ini ternyata di dalam penulisan materiku itu sudah saya selipkan
nanti tanggal 14 Juni itu sudah ditetapkan kemarin. 14 Juni. Salah sudah lagi. Nanti kita voting deh 14 Februari. 14 Februari. Oh, salah. 2024. Itu 14 Februari hari apa? 14 Februari. Hari kasih? Hari apa? Hari kasih sayang. Hari kasih sayang, Valentine. Valentine, tapi hari kasih suara juga. Hari kasih suara. Luar Jadi biasa. nanti besok-besok kalau ada acara stand up, Stand menyelipkan satu-satu. Jangan Iya. lupa 14 Februari 2024. Ayo kita ke TPS. Ayo kita ke TPS. Tapi sebenarnya yang saya bilang tadi, masyarakat itu masih terlalu apatis. Iya. Bukan cuma banyak di luar sana yang masih belum terlalu karena merasa belum bertanggung jawab, merasa belum terlalu penting dengan saya memilih atau tidak. Tapi kan kesini kan semakin terasa kan, maksudnya ternyata kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin yang terpilih sekarang itu belum belum terlalu merakyat. Contohnya misalkan apa-apa ternyata belum terlalu membuat kita tidak nyaman. Akhirnya berpikir saya harus memilih gitu kan. Nah, saya butuh nanti teman-teman seperti Oki, tokoh-tokoh muda, bagaimana kita meramu cara sosialisasi ini supaya masyarakat yang tadinya terapatis, yang tidak terlalu konsen dengan yang namanya pemilu itu bisa ikut karena merasa bertanggung jawab. Apalagi yang masih itu muda-mudi kayak anak-anak SMA itu dorang yang kayak memang dia harus diedukasi itu, cuman caranya batare dorang itu kan dengan cara baik-baik yang dengan cara bagaimana cara apa yang dorang sukai, lagi tren apa hari itu kita bikin di sana, bikin apa. Betul. Bikin Tren apa yang sekarang di media sosial, yang itu yang kita ikuti. Betul. Karena Kak Koki one man, one food, one value. Artinya satu suara, mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia petani, mau dia masyarakat umum yang tidak bekerja, mau dia mahasiswa, itu cuma punya hak satu suara dan suaranya sama nilainya. Sama nilainya, tidak ada yang berbeda-bedakan. Jadi kalau kita tidak pakai sebenarnya hak suaranya itu rugi kominfo. Rugi sekali. Nah, itu tadi menceritakan bahwasanya isu-isu politik sebenarnya ini hanya menjadi isu yang seksi di beberapa circle. Toh? Belum seksi. Kalau dengan kita kayak belum masih, bahkan itu kayak tadi saya bilang masih kayak kalau untuk kita orang ini kan sudahlah. Bahkan yang kayak pas sudah kayak turun beberapa pas dengar kata pemilu apa langsung tuh biar jodoh orang. Kalau kita gampang bagaimana kita ikut saja kayak begitu. Padahal tanpa kita tahu ternyata itu. Tapi kau pernah tidak ditawarkan ini pergi memilih saya kasih uang 200.000? Apa? Pernah tidak? Tidak, kayaknya Dora minder mau kasih saya 200.000, saya kasih pulang 300, bukan nama ini. Tidak, kayak kalau selama ini saya jujur belum pernah. Apa istilahnya serangan fajar tuh? Katanya kalau banyak biasa itu. Teman-teman serangan fajar itu biasa dorong sampai jam 2 masih di deker. Tunggu itu katanya nanti ada oto lewat turun nanti akan begini. Kalau saya tidak ada. Karena memang dasarnya memang masa bodoh ya dengan yang terjadi. Tidak ada, saya bahkan yang kalau walaupun ada begitu juga saya pasti tidak mau ke sana juga. Paling saya cuma mau ambil saya ambil itunya tapi tidak. Kalau mau begitu tapi selama ini tidak. Koki kalau misalkan nanti ke depan bisa sekaligus sosialisasi, jangan diambil uangnya. Jangan diterima. Berarti salah saya itu kalau saya ambil saja. Janganlah. Kalau diterima uang itu, terus kita memilih orangnya, artinya nilai kita hanya seharga isi amplop itu. Kalau saya ambil tapi saya tidak pilih, tetap salah lah. Salah juga. Tahu saya diambil. Kalau di sini saya bilang jangan diambil. Aturannya memang tidak boleh diambil loh. Iya. Oh, itu ada pidananya. Ada lah. Oh, saya kira kalau serang-serang pelajar begitu biasa lumrah begitu. Ternyata ada. Kauki kemarin itu ada kasus. Jadi ada caleg yang sudah terpilih. Maksudnya dia sudah terpilih tapi belum ditetapkan. Dan ketika itu ada yang melaporkan dia melakukan itu serangan fajar apa segala macam itu terbukti dan dia tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu, rugi kan? Oh, itu tak berarti KPU ini ada kayak polisi-polisinya begitu dia. Tidak, jadi kalau KPU itu penyelenggara itu ada 3 kita. KPU itu sebagai pelaksana penyelenggaranya, terus ada Bawaslu itu pengawas apakah pelaksanaan pemilu sudah berjalan sesuai dengan koridornya, dengan ada DKPP
Itu DKPP etik. Jadi kalau ada penyelenggara pemilu atau peserta yang yang melanggar kode etik itu dilapor ke situ. Oh, saya pikir yang kayak di KPU itu ada juga yang kayak dia punya polisi-polisinya begitu yang berjalan, dia punya intel begitu, ada yang kayak dia dilatih fisik dipaniki sana, kayak ada begitu. Berarti dia kayak apa biasa dia ya, ada pengawasan Iya, ini pengawas kayak ada pemilu pengawasan itu. gitu. Berarti cuman begitu saya, tidak Iya. yang harus Jadi ada Bawaslu turunannya lagi, ada Bawaslu sampai Panwas. Panwas ya tingkat provinsi, kabupaten kota ya Panwas. Ih, siap. Sampai kecamatan ada Panwas. saya bahkan baru tahu semua sekarang ini karena Jangan dulu, kita mau cek sekarang. Kan sekarang tahapan verifikasi partai politik. Jadi nanti kita mau cek apakah Kak Oki ini dicatut namanya sebagai anggota partai politik. Oh, Jangan bisa sampai- dicek di sini, bisa dicek di sini. Salah, jangan sampai namanya Komiu ini dicatut sebagai apalagi namanya itu anggota oh ada partai politik. aplikasinya untuk baca itu. Iya, jadi kita Muhammad Aryo. saya kira Oki. Muhammad Aryo. Tunggu dulu. Saya punya ulang tahun di situ tak lebih itu. Sebenarnya saya Januari taruh papaku Maret. Bilang Iya. kalau jadi PNS agak lebih lama dia bilang. Jadi cita-cita mau jadi PNS. Hah? Jadi coba dulu sambil saya cari Kak Oki ceritakan pengalaman terkait dengan stand up kemarin. Bagaimana? Stand up. Sahabat stand up selama perjalanan stand up audisi. Iya, audisi tuh. Audisi saya ikut di pertama di. Emang lucu kah? Komiu memang lucu? Kalau saya rasa saya tidak lucu le. Biasa aja ya. Kayak biasa saya cuman doanya orang tuaku yang bakal saya lolos terus. Ya Allah, juara Kalau berapa dibilang kemarin? juara satu. Yeay! Juara satu dong. Juara. Angkatan berapa? Apa? Adakah angkatan atau 2018 Suca ya, 4 Suca Suca terakhir 4. setelah saya Suca ada lagi Oh, soalnya ada lagi. Artinya Komiu juara bertahan. Ini. juara Masih satu bertahan sampai sekarang kan belum ada lagi. belum ada lagi tapi yang terkenal kan yang juara 3 tapi itu masalah itu Siapa juara 3? Ebel yang 8 besar Kiki Saputri sekarang sudah dilaporkan. Oh, itu seangkatannya Komiu. Angkatanku di Suca dia 8 besar, saya juara 1, dia dilapor Pak, saya bagurinda di rumah saya. Habis banu tehel. Soalnya begitu Kiki sudah. berani. Berani. Dia apa istilahnya sih dia biasa. Sudah banding-bandingkan jo lagi. Tambah najwa lah aku ya Allah. Tapi kan Komiu sudah dekat dengan keluarga. Oh, itu siapa lagi namanya? Tapi Kiki kan sekarang alhamdulillah ya sudah terkenal sekali ya. Terkenal luar biasa, terkenal sekali. Dorang masuk TV, saya menonton TV, lihat dorang di TV. Luar biasa sekali. Itu mau cek nama aku. Iya, ini masih saya cari. Saya baru urus KTP di sini saya. Bisa itu. Yang KTP kemarin? Pelawa. Saya kan orang Pelawa, Parigi. Nantilah kita cekkan Iya, ya. nanti dicek mungkin Nanti sementara kalau misalkan sistem. nanti kalau misalkan dicek. Jadi ini juga informasi buat teman-teman bahwasanya kan sekarang untuk di Sulawesi Tengah itu ada 367 ya. 367 yang namanya dicatut menjadi anggota partai politik. Jadi kan anggota partai politik ini Iya. ketika dia mau menjadi peserta pemilu itu tidak serta-merta langsung masuk. Oh, Jadi ada prosesnya lapor ke sini dulu. tidak ada pendaftaran di Mendaftar. KPU RI, terus ada verifikasi administrasi yang dilakukan dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten kota. Terus ada verifikasi faktual. Nah, untuk menjadi salah satunya itu mempunyai keanggotaan. Nah, banyak juga yang partai politik yang mencatut nama-nama orang. Nah, misalkan yang kasihan orang-orang yang mau mendaftar PNS nanti karena namanya ternyata terdaftar di partai ini, partai B, partai C. Ini kalau mau menjadi anggota dewan atau apa semua itu kalau mau mencalonkan diri begitu di sini ada persyaratan khusus kah kalau kayak di fisiknya misalnya Harus ganteng. tidak kayak atau apa begitu kalau sudah dia Untuk caleg. iya atau caleg atau apa. Kalau aturan caleg sih di partainya masing-masing. Kalau misalnya dia ada punya minta maaf ada tatonya itu begitu di apa. persyaratan partai bukan di KPU. Oh, tetapi bukan di sini. Kayak misalnya begitu. Tamat sekolah aja pakai. Harus lulusan apa? Iya. Ijazah. Ijazah SMA. Iya. Ijazah SMA ya, guys. Iya. Harus Komiu. sama S1 saya ini 8 tahun saya kuliah SPD. Tepuk tangan untuk yang 8 tahun kuliah. Nah, saya betul-betul saya baru mau tahu semua sekarang ini. Iya, jadi Sama tanya-tanya. sekalian kita mau memperkenalkan. Sebenarnya banyak juga, cuma kurang diminati. Jadi itu makanya saya bilang, aduh, kayaknya kita harus bikin strategi baru. Iya. Bagaimana kita supaya
pengenalan atau sosialisasi yang kita lakukan ini bukan hanya terkenal di circle-circle tertentu, tapi di semua masyarakat kita harus merangkul. Jadi itu informasi 367 itu pun saya masih sedikit pesimis. Semua masyarakat tahu kalau ada informasi. Contohnya tadi Oki kan saya jangankan itu, masih banyak dan bahkan yang mau cari tahu kayak tadi itu yang saya tanya-tanyakan itu pasti dan saya yakin masih banyak. Saya ini mungkin masih mendingan 1 kali pernah berpilih. Saya yakin masih banyak orang di sana yang sama sekali tidak pernah. Iya, betul. Makanya itu dengan cara tadi itu bagaimana cara sampaikan dengan metode yang sederhana. Pendekatannya kayak kita di sementara kayak bagaimana caranya sampaikan itu kayak waktu nongkrong di begitu di DKR. Makanya sekarang sebenarnya kita mau fokusnya ke media sosial juga, bagaimana meningkatkan media sosial. Saya lihat ini di KPU Sulteng. Iya. Tolong di follow. Siap, saya langsung follow sekarang. Teman-teman semuanya, kamu orang harus follow ini supaya kamu orang tahu, supaya kamu orang tahu update Iya, bagaimana, kapan harus berpilih, bagaimana tata cara berpilih yang benar. Apa boleh tidak pakai celana botol tahun 2002 datang berpilih dijelaskan semua di situ kayak KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang ada centang birunya yang sudah verified. Hanya 2 biji verified di Palu ini. Siapa? KPU 1. Siapa satu nyong? Oh baru KPU sendiri luar biasa. Mas Untat juga sudah centang biru loh. Oh iya. Nah ini langsung saya follow. Follow Instagram KPU centang biru luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi belum terlalu menarik seperti Instagramnya Kak Oki. Jadi nanti memang kita bagaimana nanti kita mau belajar lagi sama Kak Oki nanti ini. kita bagaimana supaya orang tertarik lah. Misalnya di video-video KPU itu kalau misalnya mau di apa kita bahas, tapi kalau dengan cara video diposting, kita collab, pasti rame. Saya yakin yang menonton itu tembus 5.000 lah, 10.000 amin bisa. Ya Rabbal Alamin. Jadi nanti ke depannya kita akan menempuh berbagai strategi bagaimana nanti tokoh-tokoh pemuda khususnya yang yang sering bergaul di media sosial itu bisa tertarik mengikuti informasi-informasi kepemiluan sebagaimana sebenarnya dengan moto RPP mendidik dan mencerdaskan. Benar. RPP ini paling betul sudah sosial media karena siapa orang sekarang tidak berpegang HP semuanya. Iya, jadi sebenarnya tugas kita semua bukan cuma tugas saya, bukan cuma tugas KPU, tapi juga salah satu tugas dari Kak Oki. Bagaimana tugas kita itu kecenderungan orang yang apatis itu bisa hilang. Itu bisa merasa bertanggung jawab bahwa pemilu itu adalah pesta buat kita semua. Pesta untuk memilih demokrasi, memilih pemimpin kita. Jadi ke depan kita memilih pemimpin. Jadi 14 Februari 2024 kita memilih presiden dan wakil presiden, terus anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota dan DPD. Terus nanti 27 November lagi nanti kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Kalau Kak Oki masih di Parigi Motong nanti memilih bupati dan wakil bupati. Pasti saya setelah ini juga karena saya sudah tahu infonya pasti saya langsung keluar dan setiap ketemu orang jangan lupa jangan lupa karena saya rasa. Tapi Kak Oki ini sudah terdaftar sebagai pemilih belum? Sudah terdaftar kayaknya. Itu kayak kalau sudah punya KTP bukannya otomatis tidak otomatis. Oh ini lagi kasih tahu saya nanti saya kasih tahu orang karena aku mau bilang amalin kesajarin bila samarin. Apa itu? Kamera mana yang menyala? Inilah Kak Oki. Itu. Mudah-mudahan betul tadi dia punya. Apa itu? Ulang lah. Takutnya salah tajwid sudah, mudah-mudahan itulah intinya. Jadi teman pemilih, Iya. Jadi kita punya tagar teman pemilih. Teman pemilihku terbaik. Jadi teman pemilih jangan lupa pastikan namamu terdaftar di DPT. Jadi sekarang tahapan juga sedang belum tahapannya sih, tapi non tahapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kan masalah yang sangat banyak itu biasanya adalah setelah pemilih DPT yang dipermasalahkan, daftar pemilih tetap. Bahwasanya kenapa saya tidak bisa memilih padahal jauh-jauh hari memang dia tidak cek namanya terdaftar atau tidak. Nah, cara berdaftarnya bagaimana dia? Jadi dilindungi hakmu. Jadi ada di aplikasi, bisa di-download di aplikasi di Android ataupun Play Store. Lindungi hakmu. Jadi nanti dicari, nanti tinggal isi nomor NIK, nama, nanti akan muncul di situ. Anda terdaftar di TPS berapa? Luar biasa. Nanti
Keren sekali, sudah dimudahkan, tidak perlu kamu antri jadi panjang-panjang. pakai HP, saya mau angkat HP ku tapi nanti kelihatan mereknya. Kayak tidak perlu lagi kamu orang mau panggil Iya, HP. semua bisa dilaksanakan di rumah. Tidak perlu lagi antri-antri. Jadi kita punya PPID juga, ada website, ada media sosial, kita informasikan semua terkait dengan hal kepemiluan. Jadi itu tadi masih kurang peminat, jadi ini kita mau sosialisasikan bagaimana strategi inovasi yang kami bangun itu bisa menimbulkan keingintahuan dari masyarakat. Iya. Aplikasi itu bisa juga sekalian kalau ada kayak orang-orang kayak saya ini yang tidak tahu mau bertanya di situ bisa. Iya, bisa ada yang sudah yang jawab itu di PPID saja kalau mau bertanya mendapatkan informasi kita di PPID. Iya. Oh, luar biasa. Jadi nanti bisa dibuka di Google juga apabila misalkan mau bertanya apakah nama saya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Saya pikir kalau punya KTP itu berarti sudah pemilih. Belum lah. Jadi KTP itu kan kewenangannya dari Dukcapil, dari Kemendagri. Jadi kalau DPT itu akhirnya adalah dari DP4 yang diserahkan dari Kemendagri ke KPU. Oh iya, saya ingat dulu waktu saya di Pelawai itu ada surat-surat fotokopian yang dibawa kepala dusun ke rumah itu. Itu bukan itu, lain lagi. Itu. Oh, saya kira ada yang surat dibawa kepala dusun. Oh, ini surat kalau kau bisa bapilih. Oh, itu sudah pernah ada. Pernah ada dulu. Artinya sudah terdaftar, tapi nanti dicek lagi di Pelawai. Dicek lagi. Takutnya saya kan sudah pindah di sini. Iya. Kalau pindah artinya sebenarnya dokumennya ditarik ke sini supaya hak kependudukannya bisa jadi warga negara Palu. Sudah punya KTP sini saya. Oh, sudah ada warga negara Palu ya? Sudah, orang Tondo saya. Orang Tondo ya? Orang Tondo. Saya kira orang Pelawa. Orang Pelawa yang tinggal di Tondo. Oh, orang Pelawa yang tinggal di Tondo. Jadi ada closing statement, closing statement buat teman-teman. Sudah mau selesai, masih nyaman saya padahal. Masih nyaman. Masih. Jadi saya mau tantang teman-teman ada punya kita mau tantang roasting stand up sedikit tentang politik uang dan golput. Saya roasting. Iya, siapa yang di roasting ini? Saya disuruh baru bikin materi roasting. Iya tentang golput lah, atau sampaikan kepada teman-teman. Yang di roastingnya yang tidak ada. Kalau roasting itu kan harus ada orang, kita bahas dia. Anggaplah saya yang tidak bapil apa? Tidak mengambil uang orang lah. Harus saya kah? Kayak tidak bisa kayak harus stand up comedy saja bisa. Atau apa yang komio bisa kah? Saya ini sebenarnya kalau tidak mendadak begini tiba-tiba juga dipersiapkan dulu. Kan harus memang guys, orang yang bercanda sebenarnya, orang yang suka bercanda yang stand up comedy itu adalah orang-orang yang cerdas. Iya, tapi ditulis dulu, direncanakan juga tiba-tiba langsung ditodong kayak bingung juga. Tidak bisa. Oh, baiklah. Di roasting itu harus ada objeknya, siapa yang mau dianu. Begini saja kalau begitu, tolong berikan closing statement kepada teman pemilih yang ada di rumah ataupun followersnya Oki supaya nanti ke depan jangan golput dan jangan ambil uang money politiknya. Ambil uang untuk money politik seperti itu. Untuk teman-temanku sampai sepuku semua saudaraku yang menonton ini, saya kasih tahu sama kamu orang jangan golput supaya kamu orang kalau guys, saya dulu. Ternyata golput memang sudah tidak bukan zamannya sekarang. Oh, ulang berarti. Cut. Oke. Golput anggaplah tidak memilih saja. Silakan. Tidak memilih. Untuk teman-temanku semuanya sampai subuh saya kasih tahu, mari sama-sama nanti kita berpartisipasi di pesta rakyat. Betul. Keren sekali tadi. Pemilu nanti di tahun 2024 karena tidak boleh kamu orang tidak bapilih. Kita menentukan itu. Masa depan bangsa. Kasih hilang kamu orang punya malas. Nanti saya dengan teman-teman di sini mau berpikir bagaimana caranya di TPS nanti asik. Mudah-mudahan keluar biasa datang rame-rame ikut mencoblos. Siapapun pilihanmu supaya kalau kamu orang tidak sesuai bisa batekel nanti kayak saya bilang tadi bisa protes. Kalau tidak pilih tidak boleh protes, iko saja alurnya begitu. Tepuk tangan dong, luar biasa. Masuk sekali, mantap. Padahal baru kita setengah jam ini Sokumyu sudah
menyerap ilmu kepemiluan ini luar biasa. Luar biasa karena bagaimana cara penyampaian orang-orang di KPU ini asik-asik, murah senyum, security-nya juga baru masuk, selamat datang sampai di dalam. Karena Komio sangat Luar biasa pendekar Kalaumang, tidak ramah, semua orang saya rasa, bukan cuma ke saya kenyong. Jangan KPU melayani. KPU melayani. Jadi memang kita punya tagline KPU melayani. KPU melayani. Jadi bukan hanya kita fokus bagaimana menyiapkan suara ke TPS, tapi bagaimana kita fokus bagaimana menyiapkan semua masyarakat itu datang ke TPS. Datang dan nyaman, merasa nyaman dan tidak merasa malas, merasa bertanggung jawab. Karena memang tanggung jawabnya kita menurut. Untung itu di Indonesia memilih itu belum pidana. Kalau di negara lain kalau yang tidak memilih itu dipidana. Dipidana kalau tidak memilih. Iya. Ada anunya. Untung sekarang masih berupa hak. Oke. Jadi jangan lalaikan haknya kita untuk memilih pemimpin. Iya. Karena kalau kita datang maupun tidak datang, tetap ada yang terpilih, kasihan. Iya, jangan juga mau terima uang. Jangan mau. Masa mau dibeli kita punya suara. Iya, betul. Ya kan? Jangan mau dibeli suara kita. Jangan mau dibeli suara kita. Kalau ada yang Bekasi juga jangan ambil dan jangan. Tapi mukanya Komio tidak ikhlas kan? Iya, jangan ambil. Ada biasa ambil tapi tidak datang, tidak pilih tapi tetap juga diambil. Tidak usah, tidak berkah itu uang itu. Iya, betul, jangan, tidak berkah. tidak usah. Jadi nanti yang Bekasi itu nanti akan cari itu uang mengembalikan Iya, yang dia kasih. dan ternyata itu pidana. Iya, dia cari uang. Saya kasih tadi. Pasti akan dia cari beribu-ribu kali lipat. Dia ungkit. Dari anggarannya Dia kita ungkit. juga diambil. Mau tidak anggaran dia korupsi APBN-nya kita, APBD-nya kita. Sudah dia. Gara-gara Komio juga yang ambil uang itu sekarang sudah dikorupsi. Jadi guys, teman pemilih yang ada di rumah jangan. Jangan. No money politik. No money politik. Ya. Jadi apalagi yang saya harus tanyakan ini? Nanti disambung-sambung saja. Jadi teman pemilih, ini sudah lewat waktu. Nanti takutnya kita babayar banyak lagi. Kalau saya ini orangnya asik, tidak masalah itu saya. Yang penting nyaman saya di satu tempat. Jangan juga. Ini maksudku biar nyaman saya, biar berapa jam. Banyak ternyata informasi-informasi yang menarik yang kami dapatkan dari tokoh pemuda, salah satunya selebgram dan influencer Kota Palu yang tentunya sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa menurutku karena memberikan inovasi-inovasi terkait dengan bagaimana sosialisasi yang kita laksanakan ke depan. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu terlalu kaku dan terlalu tidak santai. Dan bagaimana kita juga nanti membawakan metode-metode sosialisasi, diselipkan beberapa stand up misalnya. Atau apa yang lebih karena supaya atau apa nanti tuh yang saya mau cari tahu dari Kak Oki atau apa itu. Atau yang kayak bagaimana menyampaikan sekarang kayak saya ini yang tadinya dapat WA mau di sini pikiranku pasti berat pembahasan ini pasti tidak mau asik begitu sampai sini terbantahkan semuanya. Makanya saya yakin sedangkan saya bisa berubah terbuka pikiranku apalagi kamu orang semuanya. Ayo, semangat betul selesai ini. Saya setiap ketemu orang nanti di jalan, ayo jangan lupa memilih. Tidak bagus. Pakai hak suaramu kawanku, sahabatku. Sepanjang jalan mulai saya sebentar lampu merah Sigma. Woi sahabat, jangan lupa ya tahun 2024 kita sama-sama nanti. Ternyata dirasa tinggal 1 tahun lagi. Sekarang ini 2022 semua akhir tahun. 2023 kita melaksanakan nanti 2023 targetnya kita melaksanakan sosialisasi yang sangat panjang. Nah, di situ akan kami libatkan berbagai segmen pemilih, terutama nanti saya harapkan kehadiran Oki tetap bersama kami. Saya selalu. Bagaimana nanti kita mencerdaskan warga masyarakat khususnya warga Kota Palu dan sekitarnya, apalagi berapa ribu? 49.000 dunia saja itu 149.000 followernya Oki DM teman pemilih dunia saja itu follow Instagramnya KPU Provinsi Sulawesi Tengah nanti mendapatkan mencerdaskan teman-teman pemilih, mendapatkan edukasi pendidikan pemilih sehingga nanti harapan kami dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah itu tingkat partisipasi itu bisa meningkat. Kalau mau dapat lagi edukasi yang lebih banyak subscribe juga YouTube-nya. YouTube KPU Provinsi karena Sulawesi sudah Tengah. banyak narasumber keren di sana yang pasti jauh lebih keren daripada saya ini. Kalau kamu rasa menonton Oki ini
sedikit saja isinya. Lihat episode sebelumnya, saya yakin kamu orang pasti banyak. Oke juga ya nontonnya. Iya, saya nonton. Saya pasti. Saya sebenarnya bisa tidur saya kalau tidak nonton itu. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Saya buka ini ada tulisan KPU di dada kananku. KPU di dadaku. Kemudian jangan. Oke, baiklah Kak Oki. Sebenarnya kita masih mau berbincang lama, tapi Iya. waktu jualah yang memisahkan kita. Iya. Teman-teman di belakang sudah. Jadi ini adalah podcast yang sangat nyaman buat kami Senang semua. sekali, saya minta maaf kalau ada Iya. salah-salah Tidak ada, bicara. kasihan. So bagus sekali Komiu ini. Biasa sekali. Jadi teman pemilih, sampai di sini dulu perjumpaan kita, tapi tentunya kami akan muncul, tetap akan ada mengedukasi, memberikan pendidikan dan pencerahan terhadap teman-teman semua dengan berbagai narasumber yang akan kami undang untuk mengisi podcast dengan tema-tema yang menarik. Jadi misalkan teman pemilih mempunyai tema yang menarik yang akan kami bahas, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah, komentar, like. Jangan lupa juga follow di Instagram Centang Biru kami. Ya Allah. KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan Facebook kami yang sudah centang biru. 2 KPU kali. Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap. KPU terbaik ya Allah. Gemetar semua kakiku ini. Oke, terima kasih.